Ini gini. Air kelapa guys ya, minum air kelapa. Air kelapa. Oke, selamat siang menjelang sore, sahabat teropong Coach dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung Kenapa bang? Psikosus. Tidak kenapa-kenapa, abang. Psikosus. Cuma, kenapa bang? Adom. Enggak, ini apa ya, kasih gerak-gerak badan ya, supaya bisa cepat pulih, supaya bisa cepat kembali pulih. Saya udah subscribe. Oke, terima kasih Psikosus, terima kasih Adom, terima kasih juga udah sub. Oke ya, terima kasih ya saudaraku, sobatku, sudah hadir, sudah bantu like dan subscribe channel ini ya. Jadi perkenalkan, saya Bang Kikut, asal Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, konten yang biasa saya posting itu adalah konten vlog sehari-hari, ceritalah dikit-dikit. Iya bang, ini cerita dikit-dikit. Saya masih proses penyembuhan ini ya bang ya, masih proses penyembuhan. Jadi kalau bercerita mungkin masih terkendala, kalau berbicara masih terkendala,
Karena kalau terlalu banyak bicara biasanya semacam kayak apa ya, mau sesak napas kalau terlalu banyak bicara. Begitupun juga kalau beraktivitas langsung juga sesak napas. Saya divonis oleh dokter penyakit paru-paru yang mana Siti Sulaiha. Assalamualaikum Bang Kiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mbak Siti. Mohon maaf ini Mbak Siti, lama baru bisa aktif ya. Pernah lama tidak aktif karena ini sudah berjalan 4 bulan ini saya terserang penyakit paru-paru ini sampai drop, sampai tidak bisa bergerak ya. Bergerak sedikit saja langsung sesak napas, langsung batuk-batuk. Jadi untuk saat ini juga kalau mau bergerak ya harus dikontrol baik-baik. Abangku sakit ya. Iya, ini sudah 4 bulan. Dari bulan Agustus kemarin tahun 2024, di bulan Agustus saya mulai kena. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Sudah masuk 5 bulan ini. Sudah masuk 5 bulan saya penyakit paru-paru ini. Panas ya. Bagaimana kabar ini Siti Sulaiha? Bagaimana dirimu, kabarnya dirimu? Oke, selamat bergabung teman-teman yang bergabung. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Abangku kurus banget. Ini sebenarnya sudah mendingan ini Mbak Siti. Ini sudah ada perubahan. Sudah agak mendingan kalau ini. 1 bulan yang lalu itu sangat parah. 1 bulan yang lalu itu di sini cuma tulang-tulang. Ini juga tidak berisi. Tidak ada isi. Cuma tulang saja. Sula juga kurang sehat abangku. Oh, lagi sakit apa Sula? Sulaiha lagi sakit apa? Ya semoga cepat sembuh ya untuk dirimu juga. Semoga cepat sembuh Sulaiha. Itu ya. Hah? Kenangin.
Sula sakit asam lambung naik. Oh, asam lambung ya. Abangku udah pulang ya. Iya, jadi pada bulan Agustus itu, pada bulan Agustus kemarin, saya balik dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan langsung balik ke Sulawesi. Langsung balik ke Sulawesi. Waktu sudah kena penyakit, karena saya merasa di sana itu jauh ya, sulit untuk bisa mendapatkan perawatan medis, pengobatan alternatif pun agak sulit, herbal juga sulit. Jadi makanya saya langsung memilih untuk pulang kampung. Saya memilih pulang kampung ke Sulawesi supaya bisa fokus untuk berobat. Nah, alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 5 bulan ya, semoga cepat sembuh ya abangku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mbak Tia. Terima kasih ya Sulaiha. Siti Sulaiha sudah mendoakan saya. Begitupun juga doaku untuk dirimu. Semoga Siti Sulaiha juga bisa cepat sehat ya dari penyakitnya. Semoga penyakitnya bisa cepat diangkat. Dan untuk teman-teman yang lain, terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk singgah dan menyaksikan video saya ini. Jadi alangkah bagusnya kalau saya mungkin bagus kalau dikasih dekat-dekat sedikit ya, dikasih dekat-dekat, kasih mendekat-dekat sedikit HP supaya suara aku bisa lebih terdengar. Pince, halo, hai juga Pince, hai Pince Retro Gamers, selamat bergabung. Jadi saya ingin mengingatkan ya, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekanku semuanya dimanapun berada, bahwa ada beberapa hal yang mungkin dianggap hal sepele, tapi itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Mungkin akan dianggap sepele, tapi itu sangat berpengaruh untuk kehidupan. Berbicara masalah sakit, kalau kita sudah sakit, seperti saya sakit parah, ini tubuh tidak bisa lagi untuk beraktivitas, otomatis penghasilan kita hilang. Jadi tentu di situ kita bisa dianggap kerugian ya, kerugian. Apalagi kalau semisalnya ada cicilan yang mesti harus dibayar, sedangkan tubuh kita sudah tidak bisa beraktivitas. Makanya kesehatan ini mesti perlu benar-benar untuk dijaga. Utamanya istirahat rutin.
istirahat secara teratur, makan secara teratur. Istirahatnya jangan suka begadang. Jangan suka begadang, istirahat tepat waktu, dan makan teratur. Ya. Karena terkadang saat kita beraktivitas, saat kita mungkin sedang di depan laptop atau sedang pegang-pegang HP, mengedit video, atau mungkin aktivitas lain, aktivitas balas-balas komentar, atau posting-posting foto, mengedit foto, video, itu kemungkinan kita lupa waktu, sehingga kita lupa makan, teman-teman. Nah, di situ memang untuk jangka waktu tertentu mungkin pengaruhnya tidak ada, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kita sudah biasakan diri kita untuk tidak makan, ya. Jadi terlalu keseringan kita tidak makan, maka penyakit akan mudah masuk. Dan setelah penyakit masuk, maka berpeluang besar untuk membuat tubuh kita drop. Ya. Seperti yang terjadi, semangat untuk sembuh abangku. Oke, terima kasih ya, Siti Suleha. Seperti halnya saya menyadari bahwa apa yang saya derita pada saat ini, penyakit yang saya derita pada saat ini tidak lepas dari apa yang sering saya lakukan, tidak lepas dari aktivitas saya sebelumnya, itu tidak lepas. Jadi penyakit paru-paru, di mana paru-paru saya ada cairan dan sudah disedot oleh dokter. Cairan tersebut di paru-paru sudah disedot. Nah, di sini saya berpikir bahwa penyakit ini tidak lepas dari apa yang pernah saya lakukan di masa lampau, termasuk ya itu yang tadi yang saya sampaikan, sering lupa makan, pokoknya makan tidak teratur. Kedua, istirahat tidak teratur, terkadang begadang sampai pagi. Nah, saat pagi, di situ badan mulai linglung saat pagi, ya kan. Kalau kita begadang sampai pagi, maka paginya itu badan kita akan terasa linglung, seperti itu. Nah, selain dua situasi tersebut yang berpeluang membuat daya tahan tubuh saya lemah sehingga terserang penyakit ini adalah merokok. Rokok itu sendiri, sering gonta-ganti rokok, dan kadang rokok apapun saya hajar, ya. Jadi kadang rokok sembarang,
Yang penting rokok saya isap. Nah itu. Terus yang kedua, waktu masih zaman-zaman jahiliyah, umur-umur masih muda, waktu masih kuat-kuat, masih jadi ABK kapal waktu itu, saya suka poya-poya bersama teman-teman anak buah kapal ya, maksudnya pesta pora dengan minuman keras dari botolan. Nah, minum minuman keras, terkadang minuman keras itu mungkin minuman keras yang alkoholnya sangat tinggi, sampai-sampai kalau dibakar menyala ya, itu pun kita minum, itu kita minum sampai mabok. Nah, jadi pada zaman-zaman itu memang saya pernah hampir tiap hari minum. Pokoknya nanti berhenti minum saat sudah mabok, sudah tidur mabok. Nah itu. Dan ya termasuk itu ya. Jadi faktor-faktor itu yang terkalkulasi, yang kemudian menjadi sebuah penyakit. Seperti yang halo Mbak Ririn, selamat bergabung Mbak Ririn, Suliani Vlog. Terima kasih sudah hadir Mbak Ririn ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ririn. Terima kasih. Bagaimana Kakak Ririn? Waalaikumsalam, disapa oleh Mbak Siti. Ya mudah-mudahan Ririn, Mbak Siti semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan sehat selalu, selamat menjalankan aktivitas. Semoga apa yang diusahakan lancar selalu. Panjang Kulon, sore Bang Host, sore juga Bang Panjang Kulon. Selamat bergabung abangku. Terima kasih sudah hadir. Like ke-7. Siap. Amin ya rabbal alamin, doa yang sama abangku. Terima kasih Mbak Suleha. Ya Panjang Kulon, terima kasih. Kawan-kawan semua terima kasih. Jadi semenjak saya mulai merasakan ada peningkatan, jadi saya mulai kembali aktif di media sosial, khususnya di YouTube ini. Saya kembali mulai aktif membuat konten, walaupun kontennya terbatas ya. Saya selalu juga di sana host. Siap, terima kasih Bang Penjampangan. Jadi walaupun masih terbatas ya, konten yang bisa saya buat, karena saya belum bisa jauh dari rumah, belum bisa terlalu pergi jauh karena keterbatasan tenaga. Saya belum bisa jalan jauh karena masih sakit ya, terbatas kesehatan. Namun itu tidak menurunkan semangat saya untuk senantiasa membuat konten, walaupun mungkin kontennya tidak semenarik sebelumnya ya. Sebelumnya mungkin cukup menarik karena bikin vlog di tempat di satu tempat yang memang menarik. Kalau saat ini paling vlog di rumah ya.
paling konten vlog di rumah saja. Cuma ya, saya berusaha maksimal untuk bisa hadirkan konten. Nah, adapun live streaming yang saya lakukan, saya berusaha untuk memberikan informasi-informasi Pejampangan Kulon. Ada 2 ya, Pejampangan Kulon. Live ke-8. Ini Pejampangan Kulon yang kedua ya. Mulai kangen lihat abangku mukbang kayak yang dulu. Ya insya Allah mudah-mudahan kesehatan saya secepatnya bisa normal ya. Mudah-mudahan kesehatan saya bisa secepatnya normal sehingga saya kembali bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih atas support tak semua. Jadi saya masih harus menjaga durasi saat berbicara. Kalau terlalu kencang, itu juga bisa membuat saya sesak napas. Kalau terlalu terburu-buru. Jadi mesti menjaga durasinya. Jadi diseimbangkan. Begitupun kalau saya semacam jalan. Jadi jalan ya harus diseimbangkan juga dengan pernapasan. Jadi kalau terlalu dipaksa nanti malah akan kewalahan dan bisa sesak napas yang lebih parah lagi, yang sulit dikendalikan. Jadi walaupun cuma sesak napas, tapi kalau semacam sudah tidak terkendali, itu menghasilkan pikiran yang kacau. Jadi pikiran kita ini bisa kacau kalau napas tidak teratur dan tidak bisa dikontrol. Pikiran jadi kacau. Dan yang saya rasakan juga itu kayak kita juga kadang mau terkencing-kencing. Bawa istirahat aja dulu bang. Iya. Jadi memang 4 bulan ini pokoknya tetap jaga kesehatan, Kang Hos. Oke siap, Bang Pejampangan Kulon. Ini akun kedua Pejampangan Kulon ini akun aktif juga. Jadi akun ini yang belum saya pakaikan jaket hijau, ini akun aktif juga. Saya pakaikan juga ya, kalau akun aktif. Supaya bisa juga berkunjung ke teman-teman ya. Dan juga untuk mengimbangi update supaya terus update video bisa tiap hari, saya memilih-milih beberapa video lama yang sudah pernah saya upload ya. Video lama yang sudah saya upload saya download kembali, kemudian saya buat jadi video short. Wah, gelap sekali di sini ya. Pindah tempat.
Allah Akbar. Allah Akbar. Oke sobat, ya terima kasih ya yang masih stay di room live streaming saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya teman-teman.